Haleluya, salam ya. Ketemu lagi dengan saya untuk kita sharing tentang ya firman Tuhan tentang bagaimana kita menjadi murid ya, bagaimana kita hidup ya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, seringkali ketika kita mendengarkan khotbah, mendengarkan renungan, kita harus beribadah. Hari Minggu kita beribadah gitu kan. Terus jadi yang ditekankan di dalam ibadah adalah kita saya ngasih persembahan, terus kita nyanyian pujian, lalu kita mendengarkan firman Tuhan, dan itu yang disebut ibadah gitu kan, umumnya begitu. Nah sebenarnya apa yang kita lakukan di gereja itu sebenarnya meniru agama-agama dunia ini. Jadi ibadah itu harus ngumpul satu tempat rame-rame gitu kan, lalu kita melakukan ritual, melakukan liturgi, melakukan tata cara. Jadi kalau tata caranya salah tidak disebut ibadah misalnya. Sehingga misalnya di dalam agama tertentu kalau tata caranya salah ya batal ibadahnya gitu ya. Kita bersyukur bahwa di dalam kekristenan kita apapun tata caranya itu tidak membatalkan ibadah kita, walaupun itu bisa dikritisi gitu, kok ibadah kayak gini, kok ibadah kayak gitu, kok ini belum itu gitu kan. Nah akhirnya kan kita merubah-rubah tata cara gitu. Apakah ibadah itu sebuah tata cara atau ibadah itulah sebuah gaya hidup kita. Jadi eh, tahun 90-an, tahun 2000-an bahwa kekristenan itu gaya hidup. Tetapi apa yang dikhotbahkan gaya hidup seperti apa itu sebenarnya balik lagi kepada tata cara, balik lagi kepada liturgi. Misalnya doa itu gaya hidup, doa itu kebutuhan, doa itu napas. Nah, tetapi ketika berdoa orang melakukan tata cara dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa yang setelah dia doakan. Bahkan gini, ada konten ya hamba Tuhan yang besar kasih judul ke gereja tapi tidak mengenal Tuhan, berdoa tapi tidak tahu apa yang Tuhan perintahkan. Nah bahkan ya berpuasa tapi melarikan diri dari hutang-hutang. Nah gitu, jadi memang itu adalah kenyataan gitu ya. Ini kan hamba Tuhan senior yang mengkhotbahkan itu gitu kan. Nah saya mau ambil pelajaran dari hal-hal yang demikian. Ketika kita beribadah ya, saya sering katakan kepada keluarga saya, kelompok saya, bahwa hadirat Tuhan itu merubah orang. Kalau hadirat Tuhan tidak merubah orang, bisa jadi memang hadirat Tuhan tidak dihargai. Karena hadirat Tuhan itu tidak tergantung kepada pujian penyembahan. Hadirat Tuhan itu tidak tergantung kepada alat musik atau hamba Tuhan yang diurapi atau tidak. Karena hadirat Tuhan cukup dengan darah Kristus. Dan kita percaya kepada darah Kristus, maka hadirat Tuhan bisa di mana-mana saja. Nah, saya khusus untuk membahas tata cara ibadah seperti apa sih sebenarnya yang benar gitu, yang sejati seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah, saya mau mengambil filosofi salib. Salib itu bentuknya cross, jadi ada ke atas, ada ke samping, ya kiri kanan dan ke bawah. Jadi gini, bisakah, ya ini firman Tuhan katakan, bisakah manusia mencintai Allah yang tidak kelihatan kalau dia tidak mencintai manusia yang kelihatan? Jadi sebenarnya tidak bisa. Jadi banyak hal-hal ibadah kita itu adalah kemunafikan. Karena sebenarnya kita mencintai Tuhan, kita menyayangi Tuhan, kasih persuluhan, kasih persembahan, tetapi orang miskin di sekitar kita tidak pernah kita sekolahkan, tidak pernah kita kasih makan. Bahkan ya, kalaupun memberi harus melalui orang, tidak dengan hatinya sendiri gitu kan. Itu nggak salah gitu kan. Tetapi gini, Tuhan tuh ingin kita melakukan dari hati yang paling dalam. Ya sama seperti mungkin kita pernah berpacaran atau suami dan istri. Cinta itu dibuktikan dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata gitu kan. Gimana kita memuji Tuhan ya? Ku puji Tuhan gitu. Gimana kita menyembah Tuhan? Ku sembah Kau Tuhan. Bukan seperti itu. Nah, akhirnya jadi kita karena kita sudah punya tradisi memuji Tuhan dengan lidah kita, menyembah Tuhan dengan lidah kita, hatinya menjauh kata Tuhan gitu kan. Hatinya menjauh daripadaku. Nah, itu yang akhirnya terjadi anomali. Ya, kalau saya bilang anomali, ada keanehan-keanehan, ada sesuatu yang kontradiksi. Jadi orang semakin banyak ibadah, semakin stres. Gitu kan, orang semakin banyak ibadah, hidupnya semakin ngaco, tidak punya hubungan sosial. Jadi itu yang terjadi. Nah, makanya beberapa kekristenan di Indonesia itu dimusuhi. Seharusnya tidak dimusuhi. Dimusuhi bukan karena dia hidup benar, dimusuhi karena dia tidak hidup benar, tidak peduli sama tetangga, tidak pernah bertetangga, tidak pernah bersosialisasi,
cuek gitu kan, jalan bawa Alkitab sambil mendongak gitu kan, angkuh ya kan. Sedangkan di sekitar sisi jalan itu orang ada peminta-peminta, pengemis yang dia cuekin gitu. Nah, itulah artinya ibadah kita mengalami suatu anomali ya. Nah, karena itu kita harus belajar bagaimana anomali itu tidak terjadi. Jadi nanti akan kita bahas panjang sih. Hanya sekarang itu tentang ibadah saja. Jadi gini, kalau kita sudah menerima Tuhan, artinya kita menerima kebaikan dari Tuhan, menerima ya, maka kita akan melakukan kebaikan juga kepada orang lain. Jadi orang yang tidak pernah diampuni, saya yakin banyak hamba-hamba Tuhan itu nyumpain orang lain. Karena sebenarnya dia diampuni tapi dia tidak merasa diampuni. Jadi Tuhan mengajarkan begini, orang yang banyak diampuninya dia akan banyak berbuat kasih. Ya, tetapi orang yang merasa tidak diampuni ya, bukan Tuhan tidak mengampuni, Tuhan mengampuni, tetapi dia tidak merasa Tuhan mengampuni, maka dia tidak akan mengampuni orang lain. Itu yang pertama, yang contoh ya. Terus yang kedua, kenapa banyak orang Kristen pelit? Banyak orang karena dia merasa ini hasil kerja saya kerja, saya kuliah segala macam, sekarang saya kerja, ini uang saya dong, saya berhak melakukan apa-apa. Nah, karena dia tidak merasa bahwa uang yang dia punya itu dari Tuhan. Maka ketika dia, walaupun Tuhan yang ngasih rezeki ya, ngasih berkat segala macam, tapi dia merasa ini hak dia. Dan karena itu dia merasa hak dia tidak berhak, tidak perlu memberi kepada orang lain. Tetapi beda kalau orang itu merasa apa yang dimilikinya, hidupnya, matinya itu adalah karena dari Tuhan, maka berapapun uang yang harus dia berikan kepada orang susah, misalnya orang miskin, itu akan diberikan. Jadi yang pertama memang karakter ya, pengenalan kita akan Tuhan. Jadi kemarin kita bahas tentang bagaimana kita bertumbuh. Nah, bertumbuh kita itu adalah mengenal Tuhan, yaitu vertikal. Jadi kalau ada tanda salib itu yang paling kecil itu ke atas. Ya, kenapa paling kecil? Ya gini filosofinya. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, itu sudah bisa memindahkan gunung. Jadi iman itu nggak perlu besar. Iman itu nggak perlu heboh-heboh lah besar. Kecil saja sudah bisa memindahkan gunung. Sebesar biji sesawi katanya. Nah, jadi ketika kita membangun hubungan vertikal dengan Tuhan, ya, jadi doa memang bukan ibadah. Doa adalah menjalin hubungan dengan Tuhan. Doa adalah nafas katanya ya. Doa adalah suatu kebutuhan. Ya, ketika kita membaca firman Tuhan, membaca arti firman Tuhan itu bukan pertumbuhan. Membaca firman Tuhan adalah supaya kita mengenal. Jadi kalau saya belajar pertanian, saya belajar baca buku, baru ketika saya baca buku, baca ilmu pengetahuannya, itu baru mau belajar saja, baru belajar mengenal, mengetahui tata cara bertani. Sama ketika kita baca firman Tuhan, kita baru belajar, bukan ciri-ciri orang bertumbuh itu baca firman Tuhan, tetapi memang itu harus direnungkan, diresapi, dan dilakukan. Jadi nanti kita akan bahas bahwa orang yang berbahagia itu bukan orang yang membaca firman Tuhan, ya kan? Tapi orang yang merenungkannya. Dan firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru katakan bukan cuma membaca merenungkannya, tetapi melakukannya. Jadi kalau tidak melakukannya sama saja hancur juga, gitu kan? Jadi itu yang paling. Jadi kita beribadah yang pertama itu kepada Allah. Itu hal yang terkecil sebenarnya. Jadi kalau ibadah analoginya kalau ibadah 2 jam seminggu ya di gereja itu 2 jam dari berapa ratus jam ya, 24 jam kali 7 gitu kan, 24 kali jam itu sekitar lebih dari 150 jam sebenarnya yang di luar dari ibadah di gereja. Jadi memang hubungan yang kecil tapi dampaknya besar. Nah, dampak yang besar apa? Salib yang selanjutnya adalah palang ke kiri dan ke kanan. Nah, ini biasanya di dalam Alkitab itu selalu diceritakan tentang kiri dan kanan. Kalau kiri itu tentang kutuk, biasanya tentang suatu yang negatif. Kanan itu bicara tentang berkat, sesuatu yang positif. Nah, ketika kita punya hubungan yang baik, ngerti Tuhan, mengenal Tuhan dengan palang salib yang kecil ke atas itu, gitu kan? Maka kita akan melakukan yang lebih besar lagi. Lebih panjang, ke kiri dan ke kanan itu lebih panjang jangkauannya gitu kan, sehingga orang bisa merentangkan tangannya di salib itu kan. Artinya apa? Ibadah yang benar ketika kita mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, maka kasih itu akan dibuktikan oleh kita ke kiri dan ke kanan. Ke kiri itu kepada orang-orang yang berdosa, ke kanan adalah kepada orang-orang yang sudah percaya. Bicara tentang yang kanan, orang yang sudah diberkati, dan di situ kita berdampak kepada orang-orang yang sudah diberkati dan berdampak juga kepada orang-orang yang
belum mengenal Tuhan, masih dalam kegelapan. Nah, supaya kita menjadi terang ya di salib yang ke kiri ini kan, di palang yang ke kiri. Nah, kadang-kadang kita itu tidak mau melakukan itu. Kadang-kadang kita cuma menjadi berkat ke kanan. Kita cuma berkumpul dengan orang-orang yang ke kanan itu, yang orang-orang yang sudah percaya, karena ke kiri dia takut. Nah, jadi kan tidak jadi salib sebenarnya. Nah, ini kan bicara tentang filosofi salib ya. Saya bicara tentang filosofi salib di dalam ibadah. Jadi akan pincang gitu loh. Tangan kanan kita disalib, tangan kirinya tidak mau disalib. Nah, itu yang harus kita pahami bersama, bahwa akibat kita punya hubungan dengan Tuhan, maka kita punya hubungan dengan manusia, punya hubungan dengan alam. Karena tujuan manusia diciptakan adalah untuk berkuasa atas muka bumi, beranak cuculah, penuhilah bumi dengan kemuliaan Tuhan. Itu tujuannya. Jadi di dalam agama tertentu, ketika orang berhubungan dengan Tuhan, ya sudah dengan Tuhan saja, bersemedi ya kan, apa apa ya, bahkan ya mungkin di Kristen ada yang kayak menjadi orang yang terasing dengan dunia luar, tidak melakukan apa-apa, pokoknya setiap hari pagi sore siang malam itu berdoa saja dengan Tuhan, tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kegiatan apa-apa gitu kan. Dan apakah seperti itu gitu kan, sedangkan salib itu adalah ke kiri dan ke kanan, palang yang ke kiri dan ke kanan itu juga harus dilakukan. Itu dampak kita ibadah. Jadi gini, kalau kita tidak melakukan penjangkauan kepada, meneguhkan kepada saudara seiman dan menjadi saksi. Jadi kalau ke kanan ya itu ceritakan tentang koinonia, persekutuan kita dengan orang-orang percaya. Tetapi ke kiri itu bicara tentang marturia, kita menjadi saksi, di mana boleh menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita menjadi terang di situ, menjadi garam di situ, menjadi surat Kristus yang terbuka. Nah, ketika kita tidak menjadi terang, menjadi garam, itu sebenarnya di kanan kita berantem, gontok-gontokan. Jadi ada hamba Tuhan bilang, tentara itu disuruhnya berperang. Kalau tentara itu disuruh di dalam barak, nanti pada berantem. Betul, memang seperti itu. Ya, jadi karena mereka melalaikan tugasnya, akhirnya pada berantem ya. Akhirnya tentara yang di dalam barak itu berantem terus, akhirnya terjadi korupsi di mana-mana gitu kan, karena kurang kerjaan. Tapi kalau dia berperang, maka tentara itu akan punya semangat, punya gairah, punya harapan ya, punya banyak hal yang pengetahuan yang akhirnya dia dapat. Nah, ini yang saya mau sampaikan, bahwa ibadah itu ketika hubungan kita benar dengan Tuhan. Ketika hubungan kita benar dengan Tuhan, maka kita akan melakukan hubungan yang benar juga dengan manusia, dengan alam, yaitu ke kiri dan ke kanan, kepada orang percaya dan kepada orang yang belum percaya. Nah, yang terakhir adalah salib yang ke bawah. Palang salib ke bawah itu paling panjang. Itu bicara tentang salib itu berdiri di mana? Di tempat kita berdiri. Jadi kalau kita merentangkan tangan, kepala kita ke atas, tangan kiri merentang ke kiri dan ke kanan, tetapi kita berdiri di tempat kiri. Itu bicara tentang yang terdekat dari kita. Itu oikos ya. Jadi saya mengambil istilah ini dari teman hamba Tuhan juga. Oikos. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan itu dengan baik. Ciri-ciri kita beribadah dengan Tuhan dengan baik adalah kita punya hubungan dengan saudara-saudara seiman, dan kita menjadi berkat di dunia yang gelap ini. Tetapi kita juga menjadi berkat, yaitu yang paling panjang. Jadi palang salib yang paling panjang adalah ke bawah, yaitu oikos. Oikos adalah ya keluarga kita, saudara kita, tetangga kita. Itu oikos. Lingkungan di mana kita tinggal atau rekan kerja kita. Nah, seringkali kenapa ibadah kita itu menjadi ibadah yang aneh? Karena apa? Kita di gereja luar biasa, melayani Tuhan, berdoa, puasa. Wah, kita paling sering lah ibadah-ibadah seperti itu. Apalagi dengan Pentakosta Karismatik, ya ibadahnya puasa 40 hari, bulan puasa, Ramadan kita ikut. Terus nanti pencurahan Roh Kudus kita puasa. Tetapi kita tidak pernah menjadi berkat di mana? Di oikos kita, di tetangga kita, mungkin di keluarga kita. Dan ketika keluarga kita memusuhi kita bilang, oh pikul salib. Ketika teman-teman di kantor memusuhi kita gitu kan, nggak suka sama kita bilang pikul salib. Ya itu satu kesalahan besar. Kenapa kita harus mengalami hal seperti itu? Karena kita nggak mau jadi berkat, kita nggak mau jadi terang. Jadi terangnya terhimpit oleh kejahatan tadi. Jadi pengalaman saya ya, ketika saya berada di orang-orang yang nggak benar ya, mereka tuh kagum gitu. Bukan memusuhi, karena saya tidak menghakimi ya di teman-teman
di lingkungan saya yang banyak pelacurnya gitu kan, mereka hormat gitu kan, karena saya baik sama mereka dan mereka tidak tidak menganggap, "Wah lu so fanatik, so beragama, so suci," enggak. Karena saya coba menjadi, menjadi terang di mereka, ya udah gitu kan. Sama seperti Yesus kedatangan pelacur, ya pelacurnya nggak diapa-apain. Tapi ya bertobatlah, jangan melakukan lagi. Kan saya juga melakukan hal itu ketika dulu saya apa eh, mau dicelurit lah sama preman gitu kan. Itu juga saya tidak merasa bahwa saya mikul salib karena saya harus ada di situ dan akhirnya saya peluk-pelukan sama preman itu untuk apa? Ya saya mau ngasih, saya bilang saya mengasihi Bapak, ya saya mengasihi keluarga Bapak segala macam. Yuk kita bisa ngobrol bersama-sama, kalau butuh sesuatu saya bersedia jadi sahabat. Yang tadinya mau mencelurit saya, jadi tidak gitu loh. Dan ada beberapa teman juga sama mau digolok gitu. Ada teman saya juga mau diracun dan segala macam. Ketika kita menjadi terang, karena yang nggak suka sama kita kan bukan orangnya, tapi iblis ya gitu, setan itu yang nggak suka dengan perbuatan baik kita. Jadi kalau saya nggak percaya kalau ada orang nggak suka sama kita karena kita berbuat baik, saya nggak percaya. Karena semua orang membutuhkan kebaikan orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial, bahkan binatang sekalipun membutuhkan kebaikan manusia, gitu kan. Tapi kalau kita kebaikan kita akhirnya dimusuhi orang, setannya lah yang sebenarnya menghasut orang itu. Jadi ya dekati saja orangnya, karena orangnya perlu kita selamatkan supaya dia mengerti bahwa setiap manusia itu membutuhkan kebaikan, membutuhkan kasih Tuhan. Jadi kalau kita sudah menerima kasih dari Tuhan, maka kita berikanlah kasih itu kepada orang lain. Ciri-ciri bahwa iman kita bertumbuh. Kalau tidak, ya kita tidak bertumbuh. Kita menjadi salib yang ke atas yang kecil itu kan, ya cuma mungkin hanya 30 cm lah dari kepala. Hubungan kita juga cuma segitu. Tetapi kita tidak berdampak apa-apa ke kiri dan ke kanan. Jadi ini yang saya mau sampaikan. Yuk, ibadah itu bukan liturgi. Ya, nanti kita akan bahas banyak di dalam channel Pemuritan ini. Nanti gimana penyembahan yang benar, pujian yang benar itu kan. Bukan cuma ibadah. Nah, maksudnya saya adalah begini. Supaya kita tidak punya paradigma yang salah tentang ibadah. Jadi ibadah itu ya kalau sudah ke gereja kan sudah ibadah, sudah baca firman Tuhan sudah ibadah, sudah berdoa sudah ibadah. Tidak penting hasilnya seperti apa. Padahal itu adalah proses gitu. Ketika orang berdoa, proses untuk mengenal Allah. Ketika orang baca firman Tuhan, proses untuk mengenal Allah. Tetapi yang disebut ibadah ada melakukan. Ya, ada seorang hamba Tuhan besar dan selalu memakai prinsip ini. Jadi kemanapun dia pergi, dia selalu bertanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Kalau saya harus dipertemukan dengan orang yang saya injili, gitu kan. Jadi selalu begitu. Jadi dia hubungan dengan Tuhannya itu akhirnya untuk menjangkau orang ke kiri dan ke kanan gitu loh kan. Bukan setelah ibadah ya cuek saja. Makanya dalam episode yang lalu ya saya juga menceritakan ini kisah nyata. Hamba Tuhan itu misalnya berkata kasar kepada pembantu di rumah tangganya, hamba Tuhan berkata kasar kepada supirnya, dan tidak menjadi terang. Di oikosnya sendiri tidak bisa menjadi terang karena dia merasa saya sudah berhubungan dengan Tuhan, jadi tidak perlu berhubungan dengan manusia. Nah ini yang kita salah pahami. Padahal yang disebut ibadah adalah kita berusaha menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa saya memakai filosofi salib untuk kita ibadah? Jadi kita harus mati bersama-sama dengan Kristus. Kita dibangkitkan dengan Kristus. Ya, saudara cari ayatnya. Ya kan? Itu selalu yang mungkin kita pernah dengar itu gitu. Tapi memang kita harus mati menyalibkan diri sama seperti Kristus menyalibkan. Itu ngasih contoh supaya kita menjadi adik-adiknya Yesus sebenarnya gitu kan. Karena Yesus supaya menjadi yang tersulung di antara kita semua, supaya kita melakukan seperti yang Yesus lakukan, yaitu kita berubah menjadi seperti Yesus, berubah menjadi serupa dan segambar dengan Allah lagi gitu kan, dikembalikan lagi. Ya itulah tujuan ibadah kita. Jadi bukan nanti di surga akan banyak pujian, penyembahan, alat musik. Saya juga nggak ngerti. Kita tuh ngarapinnya ke surga aja gitu kan. Padahal tujuan kita di muka bumi ini supaya kita membawa amanat agung, supaya di bumi ini seperti di surga. Jadi jangan pengen ibadah tuh supaya masuk surga, tetapi ibadah itu membawa kerajaan surga di muka bumi ini. Makanya Yesus berkata ketika dia bikin mujizat, ketika ketika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, sesungguhnya kerajaan surga sudah
datang. Bukan yang sudah dekat, sebenarnya in your hand. Dalam bahasa Inggris udah di tanganmu gitu. Nah, jadi pergilah jadikan semua bangsa muridku gitu kan. Jadi supaya mereka melakukan apa-apa yang Tuhan kerjakan. Jadi ajarlah mereka melakukan apa yang seperti yang kuajarkan kepada melakukan, bukannya Yesus. Cobalah saya dikonfirmasi lah semua. So, baca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berapa kali Yesus berdoa? Berapa kali Yesus di bait Allah? Berapa kali Yesus di rumah ibadah? Ya dalam perjalanannya yang 3 tahun itu kan, 3 tahun kurang lebih, itu hanya sedikit sekali gitu loh. Karena yang ibadah yang dia lakukan, ngasih makan orang yang kelaparan, menyembuhkan orang yang sakit, ya kan, apa, mau duduk makan dengan apa, pemungkit cukai, dengan pelacur, ya kan, dia berbuat baik, bahkan yang mengurapi Yesus katanya seorang pelacur gitu kan. Nah, ini yang apa ya, yang apa ya, yang harus kita pahami bersama tentang ibadah. Jadi kalau saudara nonton film The Passion of Christ yang cuma ngikutin Yesus ya, sama seperti yang ditulis di Bible, itu cuma Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Yohanes. Yang lainnya pada kabur semua ketika Yesus disalib. Pokoknya dari awal penyiksaan segala macam. Dan kenapa Maria Magdalena itu apa tetap mengikuti Yesus sampai disalib, sampai akhirnya diturunkan juga? Kenapa? Karena dia orang yang dosanya paling besar, pelacur yang harusnya mati, lalu diselamatkan oleh Tuhan, maka dia apa ya, terpesona dengan kasihnya Tuhan itu, maka dia orang yang setia. Makanya Yohanes pun berkata, bukan murid yang mengasihi Yesus gitu kan. Yohanes selalu menulis murid yang dikasih oleh Yesus, karena dia merasa dikasih, dia harus mengasihi balik. Nah, berbeda dengan kita itu berlomba-lomba untuk mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak, akhirnya lupa bahwa yang kenapa kita mengasihi, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi. Kenapa kita mengampuni, karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Kenapa kita harus menjadi terang? Karena terang itu adalah hidup manusia, Yesus yang ada di dalam kita, terang dunia. Jadi kalau kita takut kepada kegelapan, aneh. Emang ada terang yang takut gelap? Atau ada garam yang takut apa ya, air tawar gitu kan? Nggak ada. Jadi itu yang sebenarnya harus kita pahami. Jadi ibadah kita adalah bukan liturgi, sekali lagi saya katakan, tapi ibadah kita adalah hidup kita. Sekecil apapun hubungan kita dengan Tuhan, itu dampaknya tetap besar. Jadi kalau saudara cuma bisa berdoa 2-3 menit, ya nggak apa-apa. Tapi dampaknya besar ketika saudara bisa memberkati saudara seiman, dan saudara bisa menjadi terang di orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan saudara menjadi berkat di oikos, dan oikos saudara itu diselamatkan semua. Jadi engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Itu yang harusnya terjadi, bukannya pembantunya marah-marah gitu kan, pembantunya sakit hati sama Tuhan yang orang Kristen. Itu yang yang harus kita pahami bersama. Jangan sampai gini, wah kita baca firman Tuhan 5 pasal, 10 pasal, tapi kan tidak ada dampak apa-apa. Jadi itu bukan tujuan ibadah. Jadi ibadah kita ya sama kayak orang Farisi. Kita sering nyebut-nyebut orang Farisi, menghina orang Farisi, tidak setuju dengan orang Farisi, tapi hidup kita seperti Farisi, yaitu tidak melakukan firman Tuhan, hanya membaca, hanya melakukan ritual, tetapi tidak menjadi dampak. Nah, ketika kita tidak berdampak apa-apa, maka kita sama dengan Farisi. Maka hidup kita juga dengan Taurat yang baru. Ya, baca firman Tuhan, berdoa, beribadah, itu Taurat akhirnya menjadi kita di dalam hidup kita, dan kita tidak menjadi berkat di situ. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Yuk, kita belajar untuk beribadah yang benar, beribadah yang sesungguhnya, beribadah itu sedikit ke Tuhan, tapi yang akhirnya banyak kepada manusia. Apa yang dilakukan Maria ketika duduk di kaki Yesus, ya, dia cuma mendengarkan, tetapi dampaknya setelah Yesus tidak ada lagi, dia melakukan hal-hal yang besar. Nah, ini yang harus kita lakukan ya, sama seperti para murid yang akhirnya setelah Yesus tidak ada lagi terangkat ke surga, tapi mereka semua melakukan pekerjaan-pekerjaan besar seperti yang Yesus lakukan. Itulah sebenarnya tujuan ibadah kita. Ketika kita mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, maka kita akan melakukan seperti yang Tuhan lakukan di dunia ini. Terima kasih, semoga Roh Kudus
yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita melakukan ibadah yang benar dan sejati. Amin.